apa yang harus dilakukan jika ada pengiriman yang gagal dan barang dikembalikan ke penjual. Selamat datang kembali di channel Panduar Marketplace. Video kali ini akan berisi tentang apa yang harus dilakukan oleh penjual jika ada pengiriman yang gagal dan akan dikembalikan kepada penjual. Jadi pertama-tama kita masuk dulu di tab pembatalan yang ada di pesanan. Setelah masuk, kalian bisa cek di sini yang paling kanan ya, pengiriman gagal. Di pengiriman gagal ini kalian bisa melihat ada beberapa nomor pesanan yang gagal dikirimkan oleh pihak ekspedisi. Ini berbagai macam alasan. Nanti kalian bisa cek di rinciannya. Di rincian ini kalian bisa membaca di sini, di bawahnya halaman informasi jasa kirim. Jadi kenapa ini gagal dikirimkan, nanti kurir akan memberikan alasannya di sini. Alasan dari kurir adalah percobaan pengiriman paket gagal, telepon bermasalah, tidak dapat dihubungi, pengiriman akan dilakukan kembali hari berikutnya. Tapi setelah dilihat ternyata hari berikutnya barang langsung dikembalikan kepada penjual, tidak dikirimkan kepada pembeli lagi. Ini juga alasannya sih tergantung dari kurirnya ya, karena biasanya kalau pakai COD itu memang kurir agak sedikit enggan untuk mengirimkan barang kepada pembelinya karena berbagai macam resiko di sana. Untuk lebih jelasnya ya, nanti kalian bisa cross check kepada kurirnya sendirilah. Itu yang dibilang sama kurir-kurir kita yang ada di sini sih. Nah, kalau kejadian seperti ini gimana? Kalian harus punya recordnya. Pertama, kalian harus punya record pengiriman barangnya. Jadi biasakan barang yang dikirim keluar itu kalian foto terlebih dahulu seperti ini. Nah, ini kan menjadi bukti bahwa kalian sudah mengirimkan barang, dan di situ akan ada nomor resi dan nomor pesanan dari pembelinya. Itu juga untuk menguatkan jika ada barang hilang pada saat barang dikirimkan kepada pembeli. Jadi belum sampai ke pembeli atau bahkan belum di-scan oleh pihak ekspedisi tapi barangnya hilang. Nah, ini sangat bermanfaat. Pada saat kurir pickup mengklaim bahwa dia tidak menerima barangnya, kalian punya fotonya, kalian mempunyai bukti yang kuat bahwa barang tersebut sudah dikirimkan di hari itu. Atau bisa jadi memang kurirnya nggak terima barangnya, tapi kurir yang lain. Kan banyak kurir yang datang ke tempat kita tuh. Pernah kejadian bahwa kurir A mengambil barang kurir B, jadi kurir B ini tidak merasa menerima barang. Ternyata setelah kita cross check, benar, ternyata kurir dari ekspedisi lain yang tidak sengaja mengambil barangnya. Nah, biasanya sih karena kita sudah kenal dengan kurir-kurirnya, mereka dengan baik hati mengembalikan ke kita. Nah, itu buktinya kan kita dapat dari foto tersebut. Jadi kalau nggak ada fotonya, kita bakalan bingung, beneran sudah kita kirim atau belum sih? Nah, gitu. Oke, kembali lagi ke sini. Jika kalian melihat paket gagal dikirim seperti ini, kalian harus catat resinya, ya. Catat resinya, kemudian kalian tunggu statusnya di sini sudah dikembalikan kepada pengirim. Artinya barang tersebut sudah tidak di jalan sepertinya. Ini kan masih di jalan nih. Nah, masih di Kupang, kemudian baru di Denpasar, baru dikirimkan kepada seller. Tapi apakah benar dikirimkan? Biasanya enggak, karena biasanya barang tersebut akan mengendap di gudang, dan setelah kita proaktif menanyakan kepada kurir atau kepada sales counter yang tempat biasa kita kirim, baru mereka akan ngecek barangnya sesuai dengan resi yang ada. Setelah itu baru dikembalikan kepada seller. Dan apa yang terjadi kalau sellernya nggak proaktif? Ya, kalau sales counternya itu baik, biasanya kita di WhatsApp, "Kak, ini ada pengembalian barang dengan nomor sekian, silahkan diambil di counter." Nah, itu biasanya kita ambil ke counter bisa. Tapi kalau gudangnya gudang besar, biasanya itu nggak di WhatsApp karena saking banyaknya barang yang retur. Jadi adminnya terlalu sibuk untuk menangani pengembalian barang yang segitu banyaknya. Biasanya seller harus proaktif buat selalu menanyakan kepada sales counternya atau kepada kurir yang biasa pick up untuk mengumpulkan barang-barang returan. Nah, setelah barang returnya kembali seperti ini,
kalian juga harus buat satu grup untuk mencatat barang retur. Jadi di satu grup itu kalian harus foto ya siap barang retur yang dikirimkan oleh kurirnya. Jadi kalian nanti bisa cross check apakah resi ini sudah dikembalikan atau belum. Kalau belum, kalian bisa tanyakan lagi supaya barang ini benar-benar kembali kepada kalian. Ini salah satu resiko kita mengaktifkan COD ya. Jadi pengaktifan COD itu juga harus diimbangi dengan ketelitian seperti ini. Kalau kalian nggak teliti seperti ini, akibatnya apa? Barang banyak yang kembali dan kalian mengalami kerugian yang cukup besar menurut saya. Karena uangnya nggak masuk ke kita, tapi barang kita hilang karena sudah dikirimkan dan mengendap di ekspedisi. Apa yang terjadi dengan barang kita di sana? Ya, saya sendiri juga kurang tahu. Ya, itu masing-masing ekspedisi beda ya. Jadi itu salah satu cerita saja yang pernah kita dengar dari kawan-kawan kita yang kerja di ekspedisi. Dulu saya sendiri juga punya ekspedisi ya. Jadi ada sedikit pengalaman lah di sana mengenai ekspedisi. Oke, sekarang bagaimana kalau barangnya sudah kembali ke kita? Setelah kalian menerima barang yang dikembalikan, kalian cek barangnya. Kalau barangnya rusak, kalian bisa klaim di sini. Atau kalau barangnya tidak dikembalikan, kalian juga bisa klaim di sini. Ini kalian tinggal klik aja. Nanti ada formulir yang bisa kalian isi untuk mengklaim pengembalian dana. Contohnya kalau kalian milih barang rusak pada saat diterima. Kemudian jenis transaksinya itu apa? Kalau mungkin pembelinya itu COD ya kalian klik COD gitu kan. Nah, di sini kalian mau ngeklaim berapa resi. Kalau kalian mau ngeklik satu ya klik satu. Kalau lebih dari satu resi ya silahkan disesuaikan lah. Contoh kalau saya klaim 2, nanti di sini akan ada 2 nomor pesanan seperti ini yang harus dimasukkan. Setelah itu kalian masukkan nomor pesanannya di sini. Ini karena barang yang rusak adalah barang yang diretur pembeli. Jadi kalian pilih aja mana barang yang rusak. Ini contoh aja ya, saya pilih ini. Kemudian kalian input nomor resinya sesuai dengan resi yang ada di sini tadi. Nah, setelah itu nama produknya ini, nama produk ini diinput di sini. Kemudian nominal produknya. Jadi ini kan ada nih, input aja nominal produknya, kemudian kalian ceritakan penyebab rusaknya itu apa. Contoh mungkin kebakar atau kena air. Nah, setelah itu kalian pilih siapa sih yang ngirimin barangnya. Kalau JNT ya JNT lah, ini semua sesuaikan aja sesuai dengan fakta yang terjadi kan. Kemudian kirimkan fotonya. Nah, seperti ini. Jadi semakin banyak foto, maka bukti kalian akan semakin kuat. Jadi jangan sampai ngirim foto yang tidak memperkuat alibi kalian untuk mengklaim barang ini gitu kan. Setelah diisi fotonya, kalian tinggal kirim aja di sini. Nanti customer service akan menangani klaim kalian. Entah itu diterima atau tidak, nanti customer service yang memutuskan. Oke, sudah ya. Semoga tutorial tadi cukup bermanfaat. Jika kalian membutuhkan video tutorial lain, silahkan catat aja di komentar. Dan jangan lupa setiap menonton video kita itu tinggalkan jejak lah, paling nggak entah itu like, entah itu komen. Jadi supaya saya juga tahu bahwa video saya ada nonton dan ada yang bermanfaat gitu loh. Itu juga menjadi spirit atau semangat juga buat saya untuk selalu membuat video seperti ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video tutorial selanjutnya.